Tuhan, hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah Rabu spesial. Baik anak-anak, kita akan mulai ibadah hari ini. Kita tundukkan kepala hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Karena Tuhan selalu mendengar setiap seruan doa kami. Karena Tuhan selalu memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Sehingga sampai hari ini Tuhan, kami ada tidak kekurangan apapun. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuliakan Engkau. Karena Engkau Allah yang hidup, Engkau layak menerima segala pujian dan hormat kami. Kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Baik anak-anak, mari kita mau bersukacita, kita meninggikan Tuhan Allah kita yang hidup, biar segala ciptaannya, alam semesta, memuji dan meninggikan Dia. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji dan meninggikan Allah kita. Baik anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Tuhan menggerakkan tangannya. Pujian ini adalah pengalaman hidup dari seorang anak Tuhan, di mana ketika dia berdoa, berseru, memohon di hadapan Tuhan, maka pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari anak-anak bersama-sama menaikkan pujian ini. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan
dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa dulu sekarang, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa dulu sekarang, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Mari sembah Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu hebat dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu saat kami berdoa. Tiada yang tak mungkin bagimu. Amin. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, tanpa kekurangan satu apapun, bahkan kesehatan yang terbaik, berkat yang terbaik Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar Tuhan kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang berbicara bagi setiap kami. Engkau berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan hari ini, biar setiap kami boleh belajar, boleh dibentuk dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak semuanya. Ketemu lagi sama Mr. Teguh hari ini dalam ibadah online setiap hari Rabu. Mr. Teguh percaya hari ini anak-anak semua, bahkan juga papa dan mama, atau mungkin bapak ibu yang mendampingi dengan setia anak-anak di rumah, semuanya ada dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Bahkan kami, tim guru di SKBP juga selalu berdoa bagi orang tua yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit, biar Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh sembuhkan. Bahkan kalau ada orang tua yang saat ini sedang berjuang untuk memulihkan ekonomi di keluarganya, kami juga berdoa biar Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan pekerjaan, Tuhan mencukupkan setiap hal-hal yang dibutuhkan dalam keluarga. Baik anak-anak sekalian, hari ini kalau dalam tema sarapan surgawi di minggu ini adalah tentang doa, maka hari ini Mr. Teguh juga tetap akan menyampaikan temanya tentang doa. Baik, hari ini Mr. Teguh akan menyampaikan tentang kuasa dalam doa. Nah, anak-anak sekalian, hari ini Mr. Teguh mau ajak kalian semua untuk belajar dari seorang yang bernama Elia. Nah, anak-anak, yuk kita akan baca bersama-sama dari kitab Yakobus 5 ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Yuk kita baca bersama-sama.
Itu salah tadi ya. Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Oke, kita baca bersama-sama. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, anak-anak, apa sih yang membuat sebuah doa itu besar kuasanya seperti doanya Nabi Elia? Nah, anak-anak, di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 dikatakan begini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, apa sih kuasa dari doanya Nabi Elia? Nah, Nabi Elia tadi berdoa di dalam ayat yang ke-17, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Di ayat yang 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Anak-anak, Nabi Elia berdoa minta sama Tuhan ya supaya tidak hujan selama 3,5 tahun. Dan Tuhan izinkan selama 3,5 tahun tidak terjadi hujan. Dan ketika Elia berdoa minta diturunkan hujan, maka Tuhan pun juga mengabulkan doanya Elia. Sehingga hujan pun menjadi turun dan akhirnya bumi bisa menghasilkan buah-buahnya lagi karena ada air hujan. Nah, anak-anak, Tuhan mengabulkan doa Elia berupa tidak hujan selama 3,5 tahun dan juga menurunkan hujannya lagi ketika Elia berdoa. Nah, luar biasa sekali anak-anak ya. Kenapa ya kok sampai luar biasa seperti ini? Sampai doanya Elia itu benar-benar dijawab oleh Tuhan secara langsung. Banyak orang beranggapan bahwa doa yang penuh kuasa itu hanya bisa dipanjatkan oleh orang-orang hebat ya, seperti orang suci, kemudian petinggi-petinggi gereja, atau penatua, atau rohaniwan, atau orang yang banyak beramal, atau mungkin bahkan orang yang rajin baca Alkitab, atau orang yang rajin pelayanan, atau mungkin bahkan berpikir yang pantas itu guru atau bahkan kepala sekolah. Enggak, anak-anak ya. Jadi doa itu ya yang bisa dikabulkan oleh Tuhan bukan cuma orang-orang yang seperti Mr. Kota disebutkan saja. Tapi menurut Yakobus 5 ayat yang 17 dikatakan gini, Elia adalah manusia biasa, ya sama seperti kita. Jadi artinya apa anak-anak? Doa yang dipanjatkan oleh orang benar atau orang yang sama seperti kita, ya. Jadi nggak harus orang istimewa seperti yang tadi Mr. sebutkan, tapi siapapun bisa, ya. Orang biasa pun juga doanya bisa dikabulkan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, Yakobus mengajarkan beberapa kebenaran tentang doa. Yang pertama adalah doa yang besar kuasanya adalah doa yang didengar atau diterima dan dikabulkan oleh Tuhan karena sejalan dengan rancangan Tuhan. Anak-anak, jadi doa yang bisa langsung dijawab oleh Tuhan itu adalah doa yang sejalan dengan rancangan Tuhan. Jadi kalau nggak sesuai dengan rancangan Tuhan, ya perlu waktu. Kenapa Tuhan kabulkan doa dari Nabi Elia? Karena Tuhan tahu bahwa apa yang didoakan oleh Nabi Elia itu sejalan dengan rencana Tuhan. Di mana orang-orang atau umat-umat Israel ketika mulai jatuh dalam dosa dan melakukan pembangkangan, bahkan mulai menyembah pada nabi-nabi Baal, maka Nabi Elia rindu sekali orang-orang jemaat-jemaat di Israel itu kembali kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Elia berdoa minta supaya selama 3,5 tahun tidak turun hujan.
Supaya apa? Supaya umat-umat kembali lagi kepada Tuhan. Yang kedua adalah doa yang besar kuasanya adalah doa yang dipanjatkan oleh orang benar dalam pandangan Tuhan. Dan berdoa sungguh-sungguh atau dengan yakin. Nah, orang benar dalam pandangan Tuhan itu apa anak-anak? Nah, orang benar dalam pandangan Tuhan itu yaitu satu, orang yang hidup benar. Artinya orang yang hidup benar itu bagaimana? Orang yang hidupnya benar. Sekalipun orang biasa ya seperti kita tapi hidupnya benar, ya itu adalah dalam kategori orang benar. Kemudian orang benar itu siapa? Orang benar itu orang yang bukan cuma banyak pengetahuan tentang kebenaran anak-anak. Artinya apa? Artinya banyak orang yang tahu nih tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kebenaran ajaran Tuhan, tapi masih banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu artinya adalah orang yang tahu kebenaran, tapi belum tentu benar melakukan kehendak Tuhan. Nah, anak-anak, berdoa itu bergantung pada siapa yang berdoa, bukan kepada kata-kata indah yang keluar dari mulut kita. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Saya percaya bahwa anak-anak SKBB adalah anak-anak terang, anak-anaknya Tuhan, ya, anak-anak yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga anak-anak SKBB mulutnya diberikan berkat, sehingga doa anak SKBB itu punya kuasa yang besar. Oleh karena itu anak-anak, karena kalian punya kuasa yang besar. Seperti dalam Mazmur 8 ayat yang kedua dikatakan bahwa dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah diletakkan dasar kekuatan. Oleh karena itu apa anak-anak? Bahwa kalian semua anak-anak dari TK, SD, SMP, SMA, SKBB, dari mulut kalian telah diletakkan dasar-dasar kekuatan. Oleh karena itu jangan berhenti berdoa. Kita banyak berdoa buat bangsa Indonesia yang saat ini sedang mengalami keadaan yang sulit, ya, berjuang dari COVID-19, berjuang untuk pemulihan ekonomi, ya. Anak-anak jangan segan-segan untuk terus berdoa untuk keluarga. Doakan papa dan mama selalu dalam keadaan sehat. Doakan keluarga besarmu supaya Tuhan terus berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan. Dan jangan lupa doakan juga untuk SKBB. Mr. Teguh dan guru-guru juga perlu dukungan doa dari anak-anak sekalian dan juga yang pasti dari para orang tua. Nah, anak-anak, jadi hari ini saya akan tutup dengan satu pertanyaan yang seringkali saya dengar. Pertanyaannya begini, waktu yang tepat untuk berdoa itu kapan? Nah, waktu berdoa yang paling tepat adalah waktu engkau malas berdoa. Jadi, kapan waktu yang paling tepat untuk berdoa? Waktu yang paling tepat untuk berdoa adalah waktu kita malas berdoa. Kemudian, anak-anak, banyak orang yang sudah mulai malas berdoa. Banyak yang bicara ke Mr. Teguh, aduh saya malas deh berdoa, saya udah capek, saya udah bosen, nggak mau lagi doa. Bahkan juga anak-anak, banyak yang bilang, aduh bosen Mister, berdoa, itu tetap aja keadaan nggak berubah gitu. Nah anak-anak jangan patah semangat, terus tetap yakin, berdoa dengan yakin, berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena apa anak-anak? Karena sesungguhnya Tuhan menjawab doa-doa kita itu dalam dua kecepatan. Kecepatan yang pertama adalah lambat, kecepatan yang kedua adalah lebih lambat. Nah, jadi Tuhan bisa menjawab doa-doa kita dengan cara yang bisa lambat, bisa lebih lambat. Tapi percayalah anak-anak bahwa Tuhan tidak pernah terlambat memberikan pertolongan dan menjawab doa-doa kita. Oleh karena itu, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap berdoa karena kita punya kuasa dari setiap doa-doa kita. Amin? Amin. Yuk mari kita tutup ibadah kita hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh belajar bersama-sama dari Nabi Elia. Di mana Tuhan, Engkau boleh pakai Elia Tuhan. Orang yang benar, bahkan orang biasa, tetapi doanya Tuhan memiliki kuasa yang sangat besar. Tuhan Yesus pakai setiap kami.
agar dari mulut kami boleh berdoa, terus berdoa untuk bangsa kami, untuk keluarga kami, bahkan buat orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Pakai kami ya Tuhan Yesus, supaya kami boleh menjadi pendoa-pendoa yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kekuatan, buat setiap kuasa yang Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga kami tetap terus boleh berdoa untuk keluarga, bahkan bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan boleh pulihkan keadaan orang tua kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kekuatan, bahkan yang saat ini membutuhkan pekerjaan, Tuhan yang menyediakan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Kita akan berjumpa lagi pada ibadah online hari Rabu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.